Ah. Kalau gue sih tidak bisa menyalahkan 100% Oke. yang nge-tweet itu. Karena apa? Pasti itu terjadi. Kenapa dia bilang begitu tuh? Mungkin dia alami, mungkin dia melihat orang lain diceritain atau diceritain bahwa fenomena si atasan apa ya istilahnya es melon ini itu ngasih kerjaan ke dia terus. Iya betul. Tapi gini, yang lain itu ongkang-ongkang kaki dibayarnya sama. ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN. Selamat malam atau sore nih. Teman sipil semua. alah. Iya. Mulai kaku dia. Ketemu kembali bersama Penyiar TVRI. Kembali lagi bersama podcast ASN 17+. Bersama saya Aris Bobi, Pak Kapul dan Om Irsa. Kami. Jadi gini teman sipil, kemarin itu kami baca ya di TL itu apa ya kok merendahkan PNS banget gitu loh. Apa tuh? Di Twitter juga itu? Gimana? Di ASN itu hanya ada dua pilihan bro. Lu mau on aktif atau stres. Jelek semua. Kan ini nih contohnya. Yang stres, apa yang on? Artinya kan apa beliau on? Enggak juga. Pendidikan dia tinggi. Iya kan? Karena dari ASN. Beliau Stres. Pendidikan tinggi, pekerjaan pinter, bagus, tidak stres. Terus mana bukti bahwa sini? balik gua ya. Jadi apakah memang iya seperti itu? Terus argumentasinya apa gitu loh? Apakah yang nge-tweet itu bukannya dia yang stres malahan? Gitu? Iya, kalau gue pikirnya gitu. Ada latar belakang. Kok kayak PNS itu rendah banget, ASN itu rendah banget gitu loh. Kalau nggak on stres, coba bayangin. Pilihannya remuk semua ya. Kalau gue sih ngeliatnya yang nge-tweet itu, kalau dia betul-betul PNS atau ASN ya, saya yakin dia PNS. Itu berarti ASN. PNS yang desperate itu, putus asa, mentalnya cemen lah. Oh gitu ya? Iya, kalau menurut gue ya apa ya, stres. Kalau stres kan ya namanya ini ya. Tapi gantung kita kan, apapun pekerjaan kita pasti adalah tekanan ya. Baik tekanan waktu, tekanan harus selesai atau tekanan hal lain ya. Ya itu kan bisa menjadikan stres. Ya, tapi kan kalau on gimana? Ya dia on. On biar nggak disuruh-suruh Pak. Belaga on. Konteksnya gimana, Fit? Ya, mungkin nih yang nge-tweet kan milenial nih. Coba kita tanya. Konteksnya gimana tuh? Ya pura-pura on Pak, biar nggak stres. Jadi nggak dikasih kerjaan. Oh, gitu. Ya stres karena sering dikasih kerjaan. Biar nggak stres makanya jadi on. Oh, milih jadi on. Dulu Pak. Iya. Tapi itu kan nggak benar juga, bro. Ya nggak benar lah. Artinya kan memang namanya apa ya, harus kerja. Abdi negara gitu loh, bukan abdi muda ya. Abdi muda teman kita. Ya, abdi muda itu komunitas teman kita. Ya. Kan kita itu abdi negara gitu loh. Kamu nih walaupun ini enggak saya sih kayaknya tergambar nih. Gimana? Iya. Apa bilang stres atau on ya. Jadi mungkin ini kan saya gambarannya sih anak-anak yang mungkin memang masa kerjanya baru ya 10 tahun lah ya 10 tahun. Jadi dia melihatnya seolah-olah merasa kalau saya rajin saya bakalan dikasih kerjaan terus. Sementara saya kan sebenarnya masih muda nih, perlu mengekspresikan diri. Biar mungkin kalau waktu luang banyak kayak tadi ya, waktu luangnya banyak, dia mungkin bisa istilahnya dengan sosialitanya waktu luang. Nah kalau disuruh-suruh kerja terus kan mungkin
dia ngerasa ada terbatas nih waktu dia mengambil waktunya dia gitu. Menurut dia. Tapi memang fenomena itu ada Pak Ihsan. Kalau saya sih ngelihatnya, Artinya gini bahwa seseorang itu karena menurut Ya. kasih pekerjaan Ya. terus sementara si yang lainnya yang nggak menurut bengal gitu kayak si X lah. kalau saya ngelihatnya kalau itu kan Itu kan memang ada ya mungkin ya Pak Ihsan. mungkin ada, tapi kan nggak bisa kita generalisir peristiwa itu. Tapi gini maksud saya, kalau kita PNS, tapi menurut saya itu bukan cuma PNS saja. Dimanapun kita kerja, ya, kalau kita dikasih kerjaan, tadinya kita dipercaya, tadinya kita perform. Tapi kalau terusan menerus dia juga Lah, ya sakit juga. Betul, betul. Tapi maksud saya gini, kan ada job desk ya, di mana-mana kan Iya. ada job desk. Selama itu sesuai job desk, sesuai jam kerja, ya nggak ada masalah kan. Memang kita kan bekerja ya apa aja ya harus kita Iya, kerjain. betul Pak. Nah, kecuali tadi mungkin kayak kata Om Kabul kalau mengganggu waktu privasi dia, kan sekarang work life balance katanya, quote and quote apa tagline saat ini. Ya dia ngomong ke pimpinannya, Pak ini kan ada libur, Pak ini udah di atas jam kerja, bisa nggak saya selesaikan Dia besok? merasa waktu pribadi. Kan bisa ngomong gitu. Gini bro, Ah, kalau gue sih tidak bisa menyalahkan 100% Oke. yang nge-tweet itu. Hmm. Karena apa? Pasti itu terjadi. Kenapa dia bilang begitu tuh? Mungkin dia alami, mungkin dia melihat orang lain yang Diceritain. seperti atau diceritain bahwa fenomena si atasan apa ya istilahnya es melon ini itu Iya, iya. ngasih kerjaan ke dia Yang rajin. Iya, betul. Tapi gini, Sementara yang lain itu ungkang-ungkang kaki dibayarnya sama. lah iya maksud saya supaya artinya kan gini, dia kan bisa bicarakan itu. Gitu loh. Kalau udah bicara tapi tetap ngotot aja gimana? Lah, iya dia bisa nolak kalau memang bukan tugas dia gitu loh. Maksud saya ini yang Ini pengalaman Pak Ihsan ya? Bukan? Oh, enggak. nggak maksud saya gini. Ya kita kan kayak kata Om Kabul, kita kan udah bukan lebih hebat ya, tapi udah lebih luan ya. Ya. Dan kita udah mengalami berbagai tahapan 30 tahun. bro. masa-masa kan kalau pekerja PNS itu sesuai dengan rezim pemerintahan ya kan, kita udah ngalamin itu. Menurut saya itu generasi sekarang ini, kalau itu tadi seperti kata Om Kabul, generasi baru, memang karakter generasi sekarang tuh sorry tuh sih ya, mau bully ya mohon maaf. Saya setuju dengan Oza Rangkuti kalau teman-teman Usaha Rangkuti. ya yang apa podcast kesel aja itu ya. Sebagian nggak tahan itu daya ininya tuh, daya stresnya tuh lemah gitu loh. Enggak survive. Nggak struggle gitu loh. Karena kan Gitu ya. karena mereka lahir dan besar kan dengan segala kemudahan ya di era teknologi ini kan, apa aja ada di genggaman mereka. Sehingga kalau dikasih kerjaan yang menurut saya sih nggak overload, kerjaan di PNS overload tuh seperti apa sih? Ya kita nggak bisa menafikan juga seperti itu Pak. Iya, overload itu seperti apa? Makanya saya nanya. Overload misal gitu. Ada rapat Oke. dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oke. Pekerjaan juga. Nyiapin bahan. Nyiapin bahan. Hmm. Itu kan pekerjaan Bikin juga. tulang. Begitu juga ketika ada tugas mendadak dari atasan. Oh ini harus selesai hari ini juga nih karena besok pagi sudah dipakai. Iya kan gini, tentu kan apa dia semua yang ngerjain itu semua. Ya mungkin pada prakteknya kayak gitu. Nah, yang dialami kayak kalau memang itu terjadi, dia kan bisa bicara ke pimpinannya, Pak, Dibagi dong. dibagi dong Pak, staf Bapak kan bukan cuma saya. Saya udah ngerjain ini, masa ini saya lagi, sementara teman saya kok kelihatannya kosong Pak, gitu. Atau dia bilang sama temennya, ini ada perintah pimpinan. Saya sudah ngerjain yang ini nih, bantu dong yang itu. Ya kan gitu loh. Pak Kapol pernah mengalami. Simpel aja sih kalau menurut saya sih. Alami. Artinya mengalami, oh Pak, jangan ke saya semua dong. Itu pernah nggak? Ayo. Pernah. Ya. Pernah. Terus seperti apa Pak Kapol? Ya satu gini, bener Om Irsan tadi ya, yang dialamin itu satu kita ngomong, Dan itu udah Om Kapol lakukan. ya ngomong lah kalau emang bareng-bareng situasinya kan, Iya. kan bisa jadi penyelesaiannya bisa jadi karena harus besok, nggak mau kita kan harus berbagi dong. Iya.
misalnya teman sebelah yang memang mungkin secara pekerjaan saat itu Iya. ya kita mau harus nge-share gitu loh. Oke. Dan pimpinannya pun atasannya juga dia harus melihat gitu loh. Dan yang terjadi malah sebaliknya. Artinya kan secara teoritis Om Kabul ini udah praktek katanya. Kayaknya Om Aris mengalami ya. Karena memang kecenderungannya Iya. termasuk ya mungkin otokritik buat kita. Iya, iya. Ketika di tim ini memang ada yang rajin apa memang untuk Cenderungnya kan ke situ. Iya, iya. penyelesaiannya Betul, betul. pasti tolong lead-nya Iya. Ya, makanya kalau memang seperti itu menurut saya itu kan tidak rutin. tidak rutin Nah. bisa diimbangi di lain waktu. Iya. Mungkin udah kamu udah Iya. pekerjaan yang lain. Oke. Tapi kalau rutin itu memang jadi masalah. Kalau tidak rutin, ya saya pikir cara pandang aja. Pandang itu bukan karena kita diperbudak, tapi justru karena kita dipercaya dibanding tim yang lain. Kalau saya sih mikirnya positif-positif aja gitu loh. Kan ada yang pernah Belum bilang gini tentu loh. positif itu akhirnya positif juga Pak Kabul. Yang pernah bilang gini satu yang pernah saya alami ya. Dia ngelihat misalnya nih ada yang junior nih, dia dikasih kerjaan, malah, loh nanti malah dia lebih pintar dari kita. Itu sebenarnya cara coaching. Iya, iya. Kalau orang dikasih kerjaan lebih banyak, lihatnya sisi positif. Oke, kembali ke situ, Bro. Ini kan tadi kan secara teoritis dan itu memang bisa dilaksanakan kan. Kalau saya Iya, laksanakan. cuman masalahnya gini, Bu. Di es melonnya ini sudah menjadi apa ya, habit atau kultur es melonnya gitu loh. Berarti kan individual. Kita nggak bisa generalisir semua pejabat es melon itu punya karakter seperti itu. Tapi rata-rata mungkin seperti itu kali. Dia udah bilang kan. Orang saya nggak bisa simpulkan seperti itu gitu. Buktinya yang nge-tweet itu kan cuma dia. Tapi Ada yang message-nya banyak, bukan message-nya, yang komentar banyak. Retweet banyak, Bro. Iya. Bukti juga kalau oh iya saya juga ngalami. Wah, retweet lagi gitu. Pak Aris ikut nge-retweet. Oh, saya baca. Oh, gitu. Ya, kita baca, makanya Ya, di atas banyak itu Baca seberapa? sambil matiin 2 bar. Iya, iya, iya. enggak. Anggaplah yang retweet 1000. Iya. PNS 5 juta, bro. Loh, 1000 itu kalau masalah itu bukan kecil, Bro. Ya nggak, artinya kan kita sedang membahas apakah tadi Om Aris bilang rata-rata pejabat es melon seperti itu. Ya. Anggap tadi yang retweet 1000. Berarti ada 1000 es melon. Gua bilang mungkin. Oh, ada mungkin. Nah, ya. Gua juga nggak bisa Iya, menyimpulkan karena kita kan memang tidak mewawancarai dia. Iya, itu dia kan gitu. Anggaplah 1000 yang retweet. PNS itu jumlahnya 5 juta. Ya, berarti ada 1000 yang retweet. Berarti ada, kita anggaplah itu benar. Berarti ada 1000 es melon. Iya, 1000 sebulan kan banyak, Bro. Dibanding pejabat yang jumlah pejabat es melon kan berarti ada isu di situ. Ya. Iya, betul. Ya, makanya kalau kita orang berpendidikan, kita selesaikan itu, bukan kita mengeluhkan itu. Itu aja kalau saya poinnya. Kalau kita punya masalah, enggak di PNS, enggak di kerjaan sektor lain, pasti mau profesi apapun itu ada tekanan, ada kerja, Ya. isu-isu tersendiri. Caranya di medsos itu mungkin tujuannya pengen Di notice. ini ya. Untuk opini. Oh. Saya tidak sendiri nih, yang lain. Ayo Kan kalian. memang terbukti kan. Ya makanya Tapi tidak. tidak bisa generalisir lah. Tapi kalau misalnya emang dikasihnya ke dia karena cuma dia yang bisa kerjain gimana? Jadi dia akhirnya ragu untuk menunjukkan kepiawaiannya di bidang Nah, itu. itu kan bagian untuk organisasi juga Ya, ya. ya. Kayaknya Afif lagi curhat. Ya gini Afif. Kalau itu terjadi ya, kalau saya poinnya gini, berarti benar kalau itu terjadi ada masalah. Memang itu namanya masalah itu harus diselesaikan. Jangan pernah menghindari masalah. Hindari masalah akan muncul besok masalah baru. 2 masalahmu. Tenang, ada pegadaian. Nah jadi kalau kita orang yang berpendidikan ketika jumpain masalah itu jangan lari, Cari solusi. cari solusinya, bukan apalagi dengan mengeluh. Karena percayalah mengeluh tuh nggak menyelesaikan masalah. Dia ngeluh nge-tweet di situ 1 juta pun yang retweet. Es melonnya atasannya berubah nggak? Tahu nggak? Kagak, takutnya atasannya nggak main Twitter. Jadi Mengeluh boleh saja, Bro. Enggak. Mengeluh boleh saja. Iya makanya dibicarakan kalau misalnya gini ya. Apa keluhannya, Pak? Lah. Makanya kalau kalian punya masalah menurut kalian nggak benar, ngomongin sama atasan.
Iya, itu kultur yang harus kita Itu dorong. itu yang harus kita bangun. Iya. Dia harusnya apa? Bisa ngambil cara menyelesaikan masalah. Selesaikan. Oh, berlalu itu digilir. Iya, gitu. Yang tadinya yang cuma bisa ini, Nah, yang lain digilir supaya dia juga punya pengalaman. betul. Experience. Ya buat yang punya bawahan para esmelon ya gitu juga, bahwa kalau punya staf itu kan stafnya nggak cuma satu ya, kita asumsikan ya, namanya udah pejabat ya, coaching itu merata. Justru kalau kita hanya mengcoach tadi satu orang saja, artinya kita nggak fair terhadap staf kita yang lain gitu kan. Simple lah kalau menurut, kalau Ya, saya nggak simple pernah. menurut pandangan kita ya. Kalau saya deh. Gue juga mau. Oh, iya, iya. Simple, karena kan kita dilahirkan di zaman yang sama, Iya. hampir sama. Oh, kita ngalamin yang lebih parah udah Iya, biasa. betul. Tapi apa dulu kan nggak ada Twitter, kita nggak ngeluh. Iya, mungkin juga itu. Jadi karena nggak ada media, ya mau nggak mau langsung. Ya kita dulu ngomong kan, Iya. biasanya bos, yang pagi aja tadi bos suruh kan belum selesai. Masa saya lagi itu siapa itu nganggur bos? Nah. Biasa kita bilang gitu Iya. kan. Suruh dia lah bos. Masa gua saja? Kan biasa kita biasa ngomong gitu. Bagian nggak? Enggak. Biasa bos. Bos, tolong. Enggak juga. Kita cuma bos, perasaan yang bos kasih tadi ini masih saya proses. Kalau saya lagi berarti ini delay, nggak bisa saya selesaikan saat ini. Itu si Om Kabul mau marif itu tuh mencatur aja, misalnya kan kasih gitu. Nggak bisa bro. Nggak bisa main catur. Oh, itu. Hah? Bener banget. Ya kalau seperti itu ya, kalau saya ya, bos yang bilang dia nggak bisa, cuman kami yang bisa. Kalau gitu ya mohon maaf bos, nggak bisa hari ini. Besok, saya kan juga butuh istirahat bos. Tapi kaitannya dengan punishment bro. Suka nggak suka perasaan itu ada loh bro. Punishmentnya di mana kalau kayak gitu? Artinya kan gini, kan memang di ASN ada sistem reward and punishment terhadap pegawai, Betul. penilaian lah. Betul. Kinerja. Nah ini mungkin milenial ini khawatir kalau ngomong langsung, wah jadi dia penilaian terhadap kinerja gue jadi. Saya bilang ngomong ya, bukan ngelawan ya. Oh iya. Bedain ya. Tapi kalau diterjemahkan ngelawan sama Esmelonnya kan boleh-boleh saja. Ya, tapi kan nggak bisa dipanis. Apa dasar panis? Kinerja. Nggak ada. Iya. Ya, bisa. Nggak ada itu. Ada peer gitu loh. Nggak lah. Berani itu yang belum ada. Ya makanya harus berani. Kalau nge-tweet aja berani, masa Kalau nggak? saya sekarang lebih berani ngungkapin pendapat Iya, gitu loh. dibanding kita dulu kan. Iya. Pendapat di Medsos. Medsos. tapi di lain lalu langsung ke orang yang dituju. Ya itu salahnya. Nggak ada. Itu kan salahnya. Artinya dia hanya cuman kalau saya mau bilang cari perhatian aja, bukan mau cari solusi. Kalau dia mau cari solusi untuk memperbaiki suasana kerja, kondisi kerja di kantornya, Kan ada dan itu berdampak baik bukan cuma untuk dia, untuk temannya atau untuk nanti adik-adik junior dia yang baru masuk, dia cari solusi. Kalau nge-tweet itu cari sensasi, cari perhatian doang. ada istilahnya dialog. Ya, Ngomong lah di situ. kayaknya saya bakal dibenci semua ini ya. Enggak apa-apa. Memang layak. Sebenarnya ngerasain sih. Iya, Ngerasain cemen banget sih. iya. Iya, gue juga merasa seperti itu. Tapi mereka, gue tetap bilang bro, mereka itu tidak 100% salah karena memang zamannya dia seperti ini. Gini, Gitu loh. saya Quote sistemnya betul. itu. Oh, iya. Jaksel. Jaksel ya. Para besti ini Iya. lah. Jadi physical touch atau Basically which is ya, saya juga tidak dalam sedang membicarakan salah benar, ya kan? Tapi yang saya sayangkan adalah cara dia menyelesaikan masalah yang dihadapinya. bukan mencari siapa yang salah, Bukan cari siapa yang salah, apa yang salah. apa yang salah dan bagaimana memperbaiki kesalahan itu, gitu. Giliran ini. Nyambung, Wisdom bro. So bijak. gitu loh. Ya, artinya saya mau pada teman-teman ASN dimanapun berada, kondisinya apapun, gitu ya. Kalau ada masalah tuh diomongin, gitu loh. Bukan hal yang berat. Bukan hal yang berat loh. Karena teman-teman nge-tweet itulah seperti saya bilang. Terus apa yang didapat? Retweet, jempol, tanda love,
Tapi gue sendiri, Masalah nggak selesai. Untuk apa gitu loh? tapi gue sendiri juga merasa loh ya. Artinya ketika yang itu seperti itu, pilihan ASN cuma 2. On, Iya. terus stres gue juga tersinggung gitu loh. Iya. On, gue juga nggak stres. Ya itu dia. Masalah tiap hari nggak masalah. Terlalu cepat menyimpulkan. Makanya saya pernah bahas dulu kan, jangan masalah pribadi kita angkat jadi masalah nasional. Kalau bisa kenapa tidak? Iya Kan? Ya kan? Mungkin cara pandang pendapat saya ini menurut teman-teman terlalu ini ya, tapi saya pikir nanti setelah teman-teman bertugas lebih di atas 15 tahun, teman-teman akan setuju dengan episode ini. Masih bertahan kita episode kita 15 tahun. Enggak, ininya kan masih ada. Kecuali dimatiin ya akunnya ya. Nah, karena teman-teman mau kerja dimanapun, tekanannya pasti ada. Bahkan mungkin lebih gede. Ya, tinggal konteksnya aja beda. Jadi gimana kita bisa keluar dari tekanan itu menunjukkan kualitas kita. Ya kalau saya sih. Makanya kita ini meskipun udah menjelang pensiun tapi kelihatan muda, segar, happy kan. Karena kita tidak pernah pun ini sampaikan. Kadang-kadang kita tekan balik, ya kan? Ya kan? Tekanan dikelola. Iya, dikelola gitu. Dinikmat, adaptif lah gitu. Pak Ihsan, beliau senang ditekan loh. Sekarang tekan balik. Jadi seperti itu Pak Ihsan. Jangan merasa paling Menderita sedunia gitu loh. Ya kan? Iya. Gini banget ya. Iya. Padahal dia untuk masuk ASN itu susah loh ya. Susah. Iya kan? harusnya ya dia nunjukin. Atau kita boleh dengan Tweet lagi. tweet lagi. Enggak, kalau gue ngapain? Enggak usah ya. Enggak ada. Oh, jadi ya seperti itu aja lah. Ya, jadi inilah apa? Tunjukkan kualitas kita, gitu loh. Dengan tahan tekanan. Adaptif apapun itu. Karena apa? Masalah itu ya, dia bisa jadi liabilities. Wih. Yes. Ya kan? Oke. Ya kan? Oke. Atau bisa kita Nyangkut. Oke. Pasti sip. ujungnya nanti atau aset. nggak jadi aset ya, atau kita bisa leverage. Nah, gitu loh. Positifnya gini deh, senario terburuknya ya, ketika cuma anda saja yang terus dikasih kerjaan sama pimpinan Anda. Artinya apa? Cuman Anda lah yang menguasai isu itu. Artinya Anda adalah kunci. Tapi jangan ditiru Pak Kabul. Iya. Pak Kabul itu dipercaya terus Tapi sama bank. Itu Kunci juga ya. kunci. ya, tapi kan Kunci nambah aset itu. Kunci tetap punya. Ya, tandanya kita adalah key person yang menguasai isu itu. Artinya kamu bisa mengeksplorasi apa yang kamu miliki, bahkan bisa menginfluence sebuah kebijakan karena hanya kamu yang ngerjainnya. Punya Secara ininya ya, the worst scenario-nya lah kalau kamu nggak berani ngomong atau apa gitu jadi nggak loh. usah pura-pura blow on gitu ya. usah. Ngapain? Nanti blow on beneran. Nanti on beneran. Kalau saya gini ya, kalau mau bilang ya, kalau tadi itu kalau seperti kata Afif ya, konsep Twitter tadi itu adalah daripada disuruh kerja-kerjaan ya udah jadi pura-pura on. Daripada stres. Ya, saya mau bilang sama teman-teman, pura-pura pintar tuh mudah. Tapi kalau pura-pura on, pura-pura bodoh itu susah. Kok bisa gitu? Iya, kecuali Anda on beneran. Orang pintar kalau pura-pura bodoh susah. Tapi orang bodoh pura-pura pintar gampang. Pura-pura pintar itu lebih mudah dibanding pura-pura bodoh. Oh ya? Oh iya. Jadi Pak Kabul selama ini pura-pura. Saya Makanya sakit artinya. Oh sakit ya? Oh jadi gitu Pak Ihsan, pura-pura bodoh itu susah. Susah. Daripada Karena pura-pura apa? pintar. Karena kita menurunkan kapasitas kita. Makanya dia sakit. Makanya mungkin sakit dalam arti ya Kejiwaan. baper lah, ya kan? Mentalnya kena Ya, gitu lah ya. karena dia harus merendahkan dirinya dibanding kapasitas yang dia punya. Oh. Tapi kalau orang pura-pura pintar, itu enak. Namanya orang nyombong kan. Nggak tahu bilang tahu, orang juga nggak tahu kan. Atau kalau orang tahu pun ya diam aja, paling sosokan dia. Ya Pak Aris lah gimana? Selama ini kan Pak Aris selalu pura-pura. minta Kepura-puraan itu adalah satu yang Topeng. kita hindari. Kita hindari. seperti Iya. kita seperti apa adanya aja. Iya, seperti ini. Paling kita itu pura-pura bahagia ya. Bahagia
semua. Iya. Mungkin seperti itu. Kalau Susah. tadi kan dalam kerangka akademis lah ya. Enggak kerangka akademis juga, lebih Filosofi lah. bukan lebih kepada pengalaman gitu loh, Praktis. praktis. Karena suatu saat kalian yang sekarang mengaku umbi-umbian, mengkritisin es melon ya, suatu saat kalian kan juga jadi es melon. Kalau tahan. Iya, kalian punya staff juga punya umbi-umbian. Terus kalian mau seperti apa? Kalau kalian dianggap menghadapi kondisi yang sama, kerjaan dari atasan kalian harus selesai sekarang, sementara staff kalian terbatas, yang kalian percaya satu. Apa yang kalian solusikan? Bayangkan kalau kalian lah es melon ya. Ya. Ya kalau gitu kan, kalau Anda banyak ngeluh ya karena nggak bisa jadi es melon, umbi-umbian terus. Nggak kuat. Ya, paling mentok segitu. Iya segitu-gitu aja. Kalau kata Dilan apa? Jadi es melon tuh berat. Anggap Biar kita aja. anggap itu proses ya. Proses. Enggak mengkhianati. Iya. Iya. Kita lah. Kita lah, didoain kita loh. Oke, bahkan yang lebih tinggi maksudnya. Oke, gimana? Jadi dua kesimpulannya. Yang saya bilang gitu aja. Anggap itu pimpinanmu sedang mengcoach kamu untuk jadi pimpinan gitu. Pimpinan tekanan makin tinggi gitu loh. Jadi harus tough. Iya. Ya kalau kamu nggak kuat gimana kamu nanti ngomong anak buahmu gitu. Prinsipnya apa yang kita nggak suka dilakukan pimpinan kita kepada kita saat kita memimpin, jangan lakukan itu pada staf kita. Itu aja sih poinnya. Satunya kuncinya sekarang ini lo harus kuat. Kuat, siap lah. Kuat gimana? Ya ngomong aja. Jangan pura-pura blow on. Iya ngomong udah. Satu ngomong, dua kuat, tiga pengalaman jadi apa? Iya. Jangan anak buah lu perlu kayak gituan juga. Iya, itu Oke, berarti. itu baik saja. Kumpul ya. Hah. Kamu enggak ngomong. Saya ngomong ya itu modalnya kuat. Gitu. Kalau kita kuat, nah, jadi bisa kuat kerja. Oke, ditutup Pak Kabul. Tutup ya. Lah wis sudah banyak kan itu. Iya, Sebenarnya enggak masalah sini Iya, ya. Nggak ada kita masalah. tutup gini. Dua-duanya itu jangan kita pilih. Stres atau on. Jangan. Jangan. Betul. Kalian itu udah punya modal yang sangat berharga. Betul. Tetap 5 tahun, 10 tahun kalian jadi. Iya. Jadi apa? Jadi ASN. Iya. Oke. Tetap bangga sebagai ASN. ASN 17 Plus, bikin lo paham kehidupan ASN.